dan tepat saat azan maghrib. Oke. Ya, ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya. Pada saat menjelang maghrib, saya itu disuruh almarhum bapak itu untuk membersihkan ikan. Jadi pergilah saya ke sungai. Saat saya pergi ke sungai, jadi kan di sungai atau di Palembang ini kan Ustadz ada yang namanya jamban ya. Jamban itu seperti jembatan yang dimana untuk cuci piring ini segala macam. Nah, pada saat air surut itu kan tinggi jatuhnya. Nah, saya jatuh di bawah itu. Setelah saya jatuh di bawah itu Ustadz, saya dipegang leher. Nggak tahu itu, saya nggak merasa dipegang, tapi kayak merasa kayak semua badan lemas Ustadz. Dan saya masuk ke alam. Nah, saya masuk ke alam. Dan tiba-tiba saya mendengar ada suara orang teriak. Apa? Yas! Saya berasa di bawah air. Kok suaranya sendu, kecil banget. Yas! Yas! Tapi ingat, saya ingat ada ibu saya. Apa kata ibu saya? Yas! Akhirnya saya sadar. Setelah saya sadar, Ustadz, orang udah ramai. Satu kampung itu sudah berada di rumah. Kamu tepugal itu kamu pingsan. Enggak, saya ada. Nah, jadi saya simpulkan, bisa jadi iblis di saat mendekat maghrib, itulah membuat badan kita mau pakai manapun. Kalau sudah megang pundak kita kan, saya pastikan iblis mencoba untuk mengganggu kita, untuk merasuk ke tubuh kita itu lewat pundak. Saya pastikan 100%. Kalau ada menyangkal saya, ya mungkin dia belum mengalami. Kalau saya menjadikan pengalaman saya pribadi, langsung dia pegang sini kita atau dipeluk kita lewat pundak, langsung lemas badan, nggak sadar. Nah, jadi saya pastikan itu berarti di jam-jam tertentu yang antum maksud adalah di waktu maghrib. Teman-teman semua, tadi di awal saya sudah pengen menceritakan sesuatu ini tentang dimana ada yang namanya Ummu Sibyan. Tuh, siapakah Ummu Sibyan ini? Sesosok makhluk gaib. Ummu Sibyan ini akan keluar di waktu maghrib. Siapa sajakah yang akan diganggu oleh Ummu Sibyan ini? Satu, anak gadis atau anak bujang. Ya, dan rata-rata di tempat tersebut orang yang tenggelam di situ maghrib semua kejadiannya. Tuh, saksi. Ada saksi ya. Bapak itu ngomong kemarin semua maghrib semua. Semua maghrib. Dan itu selesai kita expose ya. Ya. Saya minta penjelasan. Betul. Jadi semua maghrib tuh. Kedua, Anak muda. ya tadi bujang sama gadis. Oh iya. Ya kan? Kedua, yaitu ibu hamil. Antum atau ibu-ibu di rumah yang sedang hamil, tolong jangan keluar rumah di waktu maghrib. Pak Ustadz nih, kami lagi di jalan, habis jalan-jalan, jadi kami jalan. Kalaupun bisa masuk ruangan dulu. Bisa ke masjid dulu. Masuk mall, bila perlu masuk mall dulu. Sampai kapan? Sampai hari benar-benar gelap. Magenta atau itu antara siang dan malam, itu adalah alam jin. Alam jin itu hidup di alam antara siang dan malam, antara tidur dan tidak tidur, antara sungai dan lautan. Hidupnya alam jin, alam antara. Ya kan? Kemudian yang ketiga, siapa yang diganggu? Anak bayi. Cepat benar tuh diganggu. Nah, apa sajakah yang dilarang ketika kita waktu maghrib? Jangan membuka lawang atau pintu ketika azan maghrib. Kedua, jangan memasukkan pakaian di waktu maghrib. Cukup antum laksanakan itu, insya Allah tidak akan terganggu dari Ummu Sibyan. Nah, ini jadi ada kaitan semua dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ilyas tentang masalah pohon tua yang mengeluarkan burung yang terisikan makhluk-makhluk yang sedang dalam keadaan galau atau dalam percintaan. Ya, tetaplah kalian berzikir kepada Allah. Mau duduk dimanapun, berlindunglah kepada Allah. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Minta dimeninggalkan kita dalam keadaan baik, husnul khotimah pula misalkan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ya kan? Nah, jadi ini sudah kejadian ini saya merasa sedikit puas dengan terkuaknya fakta dan juga menyangkut dengan dalil Al-Quran yang sudah saya jelaskan, dan itu saya sudah jelaskan juga sama santri saya ini tentang cerita Ummu Sibyan.
Ya, Sibyan itu yang suka keluar di waktu maghrib. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita kita ini, janganlah kalian keluar di waktu maghrib. Atau kalau sudah mau mencari senja segala macam, udahlah mantap-mantap di rumah. Ya kan, memang senja itu indah, tapi senja itu hadir hanya untuk sementara. Betul sekali. Jadi jangan mudah-mudah kita itu terlihat indah tapi hanya hadir untuk sementara. Buat apa? Iya. Kan begitu. Benar sekali, Ustaz. Jadi karena di antara alam antara, badan kita sekuat apapun, kalau sudah nempel di sini, Ketarik. maka skill berenang, skill kita dalam apapun nggak akan berlaku. Ya, Nah, itu bagi saya pribadi yang mudah-mudahan di sini kenapa saya kuak seperti kami ini. sampaikan di sini teman-teman semua, khususnya wilayah Palembang. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian di waktu maghrib pulanglah, atau di waktu maghrib jangan keluar sampai hari betul-betul gelap. Itu saran kami. Jadi